Kalau gitu langsung catat pesanan kita ya Pak Roni. Mau pesan puluhan galon buat... Tunggu sebentar. Suara apa pula itu dari belakang? Kok lantai keramiknya bergetar kencang banget ya Pak? Kayak ada gempa bumi kecil. Gempa apa bu? Paling-paling kucing tetangga lagi loncat-loncatan di gudang belakang. Kucing lompat kok bisa bikin seluruh dinding depot goyang. Kayaknya ada yang gak beres di sana Pak. Mati aku, jangan-jangan tumpukan galon tadi beneran ambruk. Cepat buka pintu belakang. Pagi-pagi begini memang paling enak melihat semangat warga antri ya. Silakan Bu Darmi, galonnya taruh sini aja biar langsung aku layani. Pak Roni ini emang paling bisa diandalkan. Udah tempatnya rapi, bersih, harganya paling murah se-RT lagi. Kalau bukan karena depot kamu, dompet suami aku bisa kurus tiap bulan beli air galon bermerek. Namanya juga usaha bu, niatnya ibadah sambil nolongin tetangga biar nggak kehausan. Soal kualitas, dijamin air di sini bening dan bebas kuman. Bener, Pak Roni emang juara. Ngomong-ngomong, kok di bagian belakang depot bau-bau belerang yang agak sengit gitu ya tiap pagi? Kayak ada bangkai tikus di got belakang. Mungkin itu cuma aroma pipa pembuangan tetangga sebelah yang lagi mampet bu. Tenang aja, area penampungan air bersih kita dijamin steril dari bau-bau aneh. Kirain apa? Ya udah, cepet isi ya Pak. Anak aku udah rewel di rumah. Beres, tunggu sebentar ya. Aku mau ambil air dari belakang depot dulu. Aliran air selokan hari ini deras banget Jok. Modal minim, untung selangit. Pokoknya rezeki anak soleh deh. Ampun Pak Roni, ini air got hitam pekat begini kok tega banget mau dikasih minum ke warga kampung. Bau comberannya aja udah bikin aku pengen pingsan di tempat. Jangan banyak protes kamu. Mau jadi orang kaya tuh nggak usah banyak drama. Yang penting cuannya ngalir terus tiap hari. Nggak bisa gitu dong Pak. Kalau warga pada sakit perut keracunan massal gimana urusannya? Ini namanya pembunuhan berencana. Dengar ya, urusan perut warga itu bukan urusan aku. Kalau kamu nggak suka kerjaan ini, silahkan angkat kaki sekarang juga dari depot aku. Kalau begitu aku resign hari ini. Cari aja pegawai lain yang rela jadi algojo racun buat tetangga sendiri. Pergi sana. Tanpa kamu pun bisnis aku bakal tetap jaya raya dan aku bakal beli mobil mewah buat pamer ke seluruh kampung. Silakan nikmati uang harammu, aku pergi. Mobil yang ini mengkilap banget mas. Cocok buat aku yang sekarang jadi pengusaha air paling sukses sekecamatan. Pilihan luar biasa bapak. Ini SUV keluaran paling baru. Tenaganya badak, joknya empuk, dijamin bikin tetangga kampung langsung pada iri. Pas banget, soal harga mah nggak usah dipikirin. Uang hasil jualan air galon aku lagi numpuk di brankas. Luar biasa rezekinya pak. Kalau begitu silakan tanda tangan di sini, pakai biar mobilnya langsung jadi milik bapak. Gampang itu mah, tinggal tanda tangan, mobil mewah langsung jadi punyaku. Beres pak, ini kunci mobilnya, silakan dibawa pulang sekarang. Mantep, aku bawa mobil ini pulang sekarang ya mas, biar warga kampung pada jantungan. Iya pak, selamat jalan, ditunggu kedatangannya lagi kalau mau borong satu showroom. Pasti dong, sebentar lagi aku mau pamer mobil baru ini ke warung ujung kampung.
Harun, lihat tuh mobil SUV baru aku yang parkir di depan warung. Mengkilap banget kan? Makanya kalau jualan itu jangan cuma mangap, harus pinter cari cuan kayak aku. Hebat kamu sekarang, Non. Baru kemarin jualan air galon, sekarang udah bawa mobil SUV seharga rumah. Rahasianya apa sih bisa kayak mendadak dalam waktu singkat? Tahu nih Pak Roni, perasaan di poter kamu pelanggannya biasa aja. Kok bisa beli mobil mewah? Jangan-jangan air galon kamu itu dicampur air comberan ya? Haha, comberan pala kamu Bu Siti. Ini murni hasil kerja keras aku banting tulang siang malam kelola depot air minum. Mantap kalau gitu, bisnis air minum memang lagi naik daun ya. Sampai-sampai kamu bisa sukses melesat jauh ninggalin kita semua. Jelas, makanya kalau kalian mau sukses harus banyak belajar sama aku. Jangan cuma bisa nongkrong di warung kopi sambil ngutang gorengan. Mentang-mentang udah kaya, sombongnya minta ampun deh. Malah jadi suka ngerendahin usaha orang lain. Bukan sombong Bu Siti, tapi fakta. Ngomong-ngomong, aku mau mampir dulu ke kantor desa Sukamaju, mau kasih sumbangan besar buat perbaikan jalan. Dah. Dermawan ya juragan kita ini, silahkan dilanjut perjalanannya ke kantor desa, Pak. Pasti dong, sebentar lagi nama aku dipajang jadi donatur paling kaya di desa. Pusing juga aku denger si Roni pamer mobil baru. Mentang-mentang jadi orang kayak baru, gayanya langsung berubah jadi songong setengah mati. Bener Pak Harun, bikin darah tinggi aja gaya bicaranya. Padahal baru kemarin kelihatan melarat, kok bisa mendadak punya uang selangit? Pokoknya kita harus awasi gerak-gerik si Roni. Jangan sampai warga kamu jadi korban penipuan juragan songong itu. Setuju. Selamat sore Pak Lurah, sengaja aku datang kemari pas jam pulang kantor gini bawa rezeki nomplok buat warga desa kita tercinta. Sore-sore kedatangan tamu agung juragan air minum. Amplop apa lagi ini yang kamu bawa Pak Roni? Tebal banget kelihatannya. Itu cuma sedikit rezeki halal hasil jualan air galon aku. Aku mau sumbang buat perbaikan jalan kampung kita yang udah bolong-bolong ini. Luar biasa kedermawanan kamu Pak Roni. Jalanan desa kita yang amburadul itu pasti langsung mulus seketika kalau disemua pakai uang sebanyak ini. Tenang aja, masalah dana perbaikan jalan serahkan semuanya ke aku. Pokoknya aku mau nama aku dipampang besar-besar jadi donatur utama di papan pengumuman nanti malam. Pasti dong Pak Roni, kamu emang warga paling teladan dan dermawan di desa ini. Nanti malam nama kamu bakal kita sebut paling kencang di hadapan seluruh warga saat rapat desa. Mantap kalau begitu, uang memang bisa beli segalanya, termasuk kehormatan dan pujian dari warga sekampung. Betul kan Pak Lurah? Betul Pak Roni, semua sumbangan udah tercatat rapi di buku tamu desa. Besok pagi kita langsung kerahkan warga buat gotong royong kerja bakti di jalanan kampung. Kebetulan banget besok pagi aku juga mau cek kiriman galon baru di halaman belakang depot. Silahkan Pak Roni, semoga usaha air minumnya makin lancar jaya. Cepat susun galon-galon itu sampai mentok ke atas. Jangan sampai ada ruang kosong sedikit pun. Pesanan air hari ini lagi melimpah. Gila ini mah Pak, susunan galonnya udah kayak menara pisau mau rubuh. Bahaya banget kalau nggak diikat pakai tali piket yang kuat. Betul Pak Roni, ini ruangannya udah sempit banget. Kalau ketimpa ratusan galon berat begini, tulang rusuk aku bisa remuk jadi serbuk rengginang. Jangan banyak ngeluh kamu. Susun aja terus sampai tinggi. Yang penting semua galon muat masuk gudang sebelum siang. Waduh, pada sibuk banget nih kelihatannya. Mau ngapain kamu kesini? Ini loh, Koko Meong jual keripik kaca dan basreng. Rasanya nikmat dan pedasnya bikin lagi. Cara pesannya tinggal tap-tap layarnya sekarang juga. Kita lagi sibuk, udahlah sana pergi. Sumpah Pak Roni, itu bukan galon setinggi ini rawan banget ambruk kalau kesenggol angin. Tanggung jawab loh kalau ada apa-apa. Hah, udah diam, nggak usah so jadi ahli bangunan. Cepet bongkar muatannya sekarang juga, nggak usah banyak cincong. Ampun deh, nyawa rasanya mau copot. Kerjanya ditekan targetmu sama bos Raka. Bagus, kerja yang benar. Sebentar lagi kelompok ibu-ibu PKK mau datang ke ruang utama depan buat survei depot
bersih kita. Terserah kamu Pak, pokoknya aku mau kabur duluan sebelum menara galon ini runtuh nimpa kepala. Silakan pergi, aku mau sambut ibu PKK di ruang utama sekarang. Selamat pagi ibu-ibu semua, selamat datang di depot air minum paling higienis dan steril sekabupaten ini. Silakan dilihat-lihat dulu fasilitas kita. Bersih banget ya lantai depot kamu, Pak Roni. Kelihatan profesional, nggak kayak depot sebelah yang lantainya licin kayak kolam lele. Bener tuh, Bu Ketua. Katanya air di sini juga bening kristal tanpa kuman sama sekali ya, Pak Roni. Jaminan mutu banget buat acara PKK minggu depan. Tentu aja, air di sini melalui proses penyaringan modern berlapis-lapis. Dijamin jernih, suci, bebas kuman, dan 100% sehat untuk seluruh warga. Kalau kualitasnya sebagus ini, kita nggak bakal ragu pesan air galon dalam jumlah besar buat acara desa nanti. Hebat banget kamu bisa jaga kebersihan depot seketat ini. Demi kesehatan warga, aku selalu utamakan kualitas nomor 1 tanpa kompromi sedikit pun. Kalau gitu langsung catat pesanan kita ya, Pak Roni. Mau pesan puluhan galon buat... Tunggu sebentar. Suara apa pula itu dari belakang? Kok lantai keramiknya bergetar kencang banget ya, Pak? Kayak ada gempa bumi kecil. Gempa apa bu? Paling-paling kucing tetangga lagi loncat-loncatan di gudang belakang. Kucing lompat kok bisa bikin seluruh dinding depot goyang? Kayaknya ada yang gak beres di sana, Pak. Mati aku, jangan-jangan tumpukan galon tadi beneran ambruk. Cepat buka pintu belakang itu, Pak Roni. Ada suara gemuruh keras banget di dalam. Ampun Gusti, kenapa tumpukan galonnya malah runtuh? Ya ampun, bau apa ini? Bau busuk got selokan langsung menyengat banget. Ini depot air bersih apa penampungan limbah pabrik, Pak? Astaga, Pak Roni, air di dalam galon yang pecah ini kok warnanya coklat kayak air comberan. Jahat banget kamu. Sabar ibu-ibu, itu cuma air mineral rasa coklat edisi terbatas, bukan air selokan beneran kok. Jangan ngeles kamu, Pak Roni. Itu lihat sendiri, ada selang kecil nyambung langsung dari got luar masuk ke ember penampungan air depot kamu. Nipu, jadi selama ini kita dibohongin dan dikasih air minum got comberan terus tiap hari. Tega banget cari duit pakai cara haram begini. Jangan marah-marah dulu bapak, ibu, tolong dengar penjelasan aku sebentar. Gak usah banyak alasan kamu. Kemusukan depot curang kamu udah terbongkar total di depan mata kita semua. Keluar kamu dari sini. Ayo kita seret si penipu air comberan ini ke jalan raya sekarang juga, biar diadili warga sekampung. Jangan seret aku. Tolong sabar dulu Bapak Ibu sekalian, jangan pada emosi begitu. Mari kita bicarakan baik-baik secara kekeluargaan di dalam. Bikin malu kampung aja kamu Roni. Ini muka kamu udah viral nyebar di grup WhatsApp warga sekecamatan gara-gara jualan air got berbonus jentik nyamuk. Najis banget, kemarin aja gengnya songong pamer mobil baru dari hasil ngeracunin warga pakai air selokan bau comberan. Sumpah itu cuma hilap aja teman-teman, namanya juga manusia, tepatnya lupa dan salah. Tolong dimaafkan ya kehilapan aku ini. Kilap apaan sampai bertahun-tahun bikin warga minum air comberan. Rasain ya akibatnya kalau suka menipu orang kecil. Ampun, jangan ditimpuk pakai botol dong, kepala aku pusing. Makanya jangan suka ngerendahin pedagang lain. Kalau kelakuan kamu sendiri ternyata lebih jorok dari tukang sampah. Robek aja spanduk penipu ini biar kapok dan nggak ada lagi orang yang mau tertipu sama depot bau busuk kamu. Hancur udah riwayat aku, nggak ada satupun orang yang mau percaya sama aku lagi sekarang. Pergi sana, cepat masuk ke rumah dan siap-siap bangkrut total sama utang-utang kamu. Sial banget nasib aku hari ini, mending aku beresin barang-barang di rumah mewah sekarang.
Gimana ini nasib kita? Depot air udah disegel warga, cicilan mobil sama utang bank datang keroyokan untuk bayar lunas hari ini juga. Kamu si Roni, dibilangin jangan serakah mulai nekat jualan air comberan. Sekarang apa? Kita mau diusir dari rumah mewah ini gara-gara tumpukan utang menumpuk. Gak usah banyak lama air mata deh. Cepat bayar cicilan SUV mewah itu sekarang atau kunci kendaraannya kita sita baksa detik ini juga. Tolong beri keringanan waktu seminggu lagi bang. Sumpah demi apapun aku lagi bokeh total. Jualan air got aku udah gulung tikar di sebuah warga kampung. Alasan klasik, urusan kaum aku itu bukan urusan kantor leasing. Kalau nggak bisa bayar, relakan mobil mewah itu diangkut sekarang buat potong utang. Udah ikhlasin aja Roni. Emang cicilan mobil itu dibeli pakai uang asal menipu air comberan. Jadi rasain tuh kena ajab instan. Sial banget nasib aku. Harta kekayaan hasil kebohongan mendadak ludes dalam sekejap mata. Cepat tanya tugas derek buat angkut mobil SUV mewah itu keluar dari garasi sekarang. Hancur udah harga diri aku. Mending kita siap-siap pindah cari peruntungan jualan di kota lain. Silakan mampir, mari dibeli minuman seduh hangatnya, manis cocok buat penghangat badan di pagi hari ini. Tunggu, bentar, kayak gak asing sama muka bapak ini. Kamu ini kan si penipu air comberan yang viral di media sosial itu kan? Salah orang kali bu, aku ini pedagang baru yang jujur kok, bukan penipu yang ibu maksud. Ngeles aja kerjaannya. Jelas muka kamu nongol di beranda Facebook kemarin. Si pemilik depot air selokan yang meracuni warga kampung sendiri. Parah, berani-beraninya buka lapak di area pasar kita sini. Pergi sana, jangan bikin nama baik pasar kita tercemar sama kalian penipu ulung kayak kamu. Tolong jangan usir aku bang, bu. Aku cuma mau cari rezeki halal buat nyambung hidup setelah jatuh miskin di kampung. Jangan ada yang mau beli apapun dari orang ini. Dia ini penipu licik yang doyan jualan air got bau comberan buat ngeruk untung besar. Cepet gak beresin barang dagangan kamu sekarang juga dan angkat kaki dari trotoar pasar ini sebelum aku lempar pakai batu bata. Iya, aku segera pergi dari sini. Jangan marah-marah dong. Makanya jadi orang jangan suka menipu. Sekarang rasain sendiri akibatnya jadi pengemis jalanan. Sial banget nasib aku. Mending aku pulang kembali ke kampung halaman melihat bekas depot. Bangunan yang dulunya paling megah dan ramai dikunjungi warga sekarang malah berubah jadi rumah hantu tempat buang sampah. Lihat tuh, kakek peot yang berdiri di depan bekas depot. Akal itu kan si tukang tipu air comberan yang dulu viral. Jangan pada ngejek gitu dong, Le. Kakek ini cuma manusia biasa yang lagi nanggung karma akibat keserakahan di masa lalu. Salah banget, makanya kata Mama jangan suka menipu dan jual air got mentah. Nanti kualat kayak kau ngomong ini. Bener kata kalian anak muda. Kebohongan sekecil apapun pasti bakal terbongkar dengan cara paling gak disangka-sangka di dunia ini. Wewe, kakek penipu air got, jangan lupa mandi pakai air bersih ya, biar gak mau comberan. Hancur udah masa depan aku. Sisa hidup cuma bisa ditutup dalam penyesalan mendalam tanpa ada orang yang sudah dipercaya lagi. Ayo lali cepet-cepet sebelum ketuaan ketukan si tukang air comberan. Semoga kisah hidup aku ini jadi pelajaran berharga buat semua orang agar selalu jujur cari rezeki.